Langit di luar jendela kamarku berwarna kelabu, persis seperti perasaanku akhir-akhir ini. Usia 65 tahun terasa seperti mendaki gunung dengan beban di punggung. Semakin tinggi, semakin sulit napasnya, dan puncaknya tak kunjung terlihat. Aku, Surya, duduk termangu di kursi roda baru yang dibeli anak-anakku, seolah-olah itu adalah tahta dari mana aku memerintah sisa-sisa hidupku yang sunyi. Rumah ini, yang dulu dipenuhi tawa 3 bocah dan suara riang istriku, Alika, kini terasa luas dan menggemakan setiap detak jam dinding. Alika telah pergi 6 tahun lalu, meninggalkan aku dan kenangan-kenangan yang kadang terasa lebih nyata daripada kenyataan. Anak-anakku, mereka sudah dewasa dan memiliki dunianya masing-masing. Ada Dito, anak sulungku. Ia selalu menjadi yang paling cerdas, paling ambisius. Sekarang ia seorang manajer di perusahaan multinasional. Sibuk, kata itu selalu menjadi tamengnya. Setiap kali aku menelepon, suaranya terdapat gema ruang rapat yang besar. Ayah, lagi meeting nih. Nanti aku telepon balik, katanya, dan nanti, itu seringkali tak pernah datang. Lalu ada Bima, anak tengahku. Jiwa seninya kuat, tapi hidupnya tak seberapa. Ia seorang guru seni di sebuah sekolah menengah, bahagia dengan pasangannya, Rara. Mereka sering menjenguk, membawakan aku makanan buatan Rara yang selalu lezat. Bima tidak banyak bicara, tapi matanya jujur. Ia selalu memastikan obat-obatanku tertata rapi. Dan terakhir, Maya, bungsuku, sekaligus anak gadisku. Ia bekerja sebagai perawat di rumah sakit yang sama di mana aku sering berobat. Dialah yang paling sering mengurusiku, dengan kesabaran yang seolah tak terbatas. Dialah yang mengingatkan jadwal dokter, mengatur keperluanku, dan mendengarkan cerita-ceritaku yang itu-itu saja. Tapi, di balik semua perhatian mereka, ada sebuah kegelisahan yang menggerogotiku diam-diam. Sejak Alika pergi, aku merasa ada yang berubah. Bukan hanya kesedihan, tapi sesuatu yang lebih duniawi. Soal uang. Aku bukanlah orang kaya raya, tapi tabungan seumur hidupku yang kukumpulkan dengan susah payah dari bekerja sebagai PNS, ditambah warisan orang tua Alika, cukup untuk membuatku hidup nyaman di masa tua. Aku memiliki deposito dan sebuah rekening tabungan dengan kartu ATM yang selalu kusimpan di dalam laci kamar tidur. Beberapa bulan terakhir, ada hal-hal aneh. Saldo di buku tabunganku terasa tidak cocok dengan perhitungananku yang sederhana. Aku bukan ahli akuntansi, tapi naluriku berkata ada yang tidak beres. Seolah-olah ada yang mengambil sedikit demi sedikit, seperti tikus yang menggerogoti beras di lumbung. Aku pernah bertanya kepada mereka, dengan hati-hati, Dito, kamu tidak sengaja pakai kartu ayah, kan? Dito tertawa kecil, tapi matanya tidak. Ayah, untuk apa aku butuh uang ayah? Gajiku cukup besar, kok. Jawabannya logis, tapi meninggalkan rasa getir. Seolah uangku tidak ada artinya baginya. Tapi kenapa rasanya ada yang hilang? Bima hanya menggeleng. Aku tidak pernah sentuh barang-barang ayah, yah. Aku percaya padanya. Bima dan Rara hidup sederhana, tapi mereka tidak pernah meminta-minta. Maya justru terlihat cemas. Ayah yakin? Apa ayah lupa sudah menarik uang untuk bayar listrik atau beli obat? Ayo nanti sore kita cek bersama di ATM. Reaksi mereka berbeda-beda, dan itu justru membuatku semakin bingung. Ketidakpercayaan, seperti kabut tipis, mulai menyelinap di antara kami. Siapa? Dan yang lebih menyakitkan, mengapa? Puncaknya adalah 2 minggu yang lalu. Aku menarik uang untuk biaya kontrol rutin ke dokter. Seharusnya saldoku masih sekitar 90 juta. Yang tertera di layar ATM hanya 83 juta. Hilang 7 juta. Jumlah yang tidak kecil. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Marah, sedih, dan terutama, takut. Takut pada kenyataan bahwa seseorang yang kucintai, seseorang yang kutunggu setiap kunjungannya, mungkin sedang mengkhianatiku di balik punggungku. Malam itu, sambil menatap foto keluarga lama di dinding, kami semua tersenyum lebar. Dito masih kecil dengan gigi yang ompong. Sebuah ide gila muncul di kepalaku. Sebuah rencana yang akan kuanggap sebagai sandiwara terakhir. Pertaruhan untuk mengetahui kebenaran. Aku akan pura-pura sakit stroke berat. Dengan begitu, aku akan menjadi sangat lemah, tidak berdaya, dan bergantung sepenuhnya. Aku akan menaruh umpan, kartu ATM-ku, di tempat yang mudah ditemukan. Lalu, aku akan mengamati. Seperti membiarkan tikus keluar dari sarangnya,
Aku akan melihat siapa yang pertama kali mendekati keju beracun itu. Aku tahu ini kejam. Aku tahu ini tidak etis. Tapi rasa sakit karena dikhianati oleh darah sendiri lebih menyiksa daripada penyakit fisik manapun. Aku menyusun rencananya dengan cermat. Aku mempelajari gejala stroke dari internet. Separuh badan lemas, bicara peluh, sulit menelan. Aku berlatih di depan cermin, membuat wajahku menjadi miring, mencoba berbicara dengan tidak jelas. Hatiku hancur setiap kali melihat bayanganku yang melakukan hal itu. Kesempatan itu datang pada sebuah hari Minggu. Seperti biasa, anak-anakku berkunjung. Dito datang sebentar, hanya untuk meninggalkan beberapa kotak suplemen mahal. Bima dan Rara membantu membereskan rumah. Maya memijat punggungku yang pegal. Saat mereka semua berkumpul di ruang keluarga, menikmati kue yang dibawa Rara, aku memutuskan itu adalah waktunya. Aku mulai, dengan suara yang sengaja kuredam dan dibuat serak. Maya yang paling cepat bereaksi. Ayah? Kenapa ayah? Aku mengangkat tangan kananku bergetar, lalu membiarkannya terjatuh lemas di pangkuanku. Aku memiringkan mulutku, mencoba membuat air liur sedikit meleleh di sudutnya. Aku melihat wajah mereka. Maya panik, Bima terpana, Rara menutup mulutnya. Dan Dito, matanya membesar. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang bukan hanya syok. Aku tidak bisa menggambarkannya. Aku mencoba memanggil nama Alika, tapi sengaja membuatnya tidak jelas. Ayah stroke, teriak Maya. Suaranya nyaris menjerit. Ia segera mengambil handphonenya untuk memanggil ambulans. Kekacauan terjadi. Bima mendekat, memegangi bahuku, mencoba menenangkanku dengan suara gemetar. Rara berlari mengambil air. Dito berdiri agak jauh, wajahnya pucat, matanya tidak bisa lepas dariku, seolah-olah sedang menganalisis sesuatu. Aku menutup mata, berpura-pura lemas, sambil mendengarkan setiap suara, setiap bisikan. Aku mendengar Dito berkata, aku harus telepon kantor, batalkan janji besok. Dalam hati, ada bagian kecil dariku yang berharap ini semua salah. Berharap tidak ada yang akan menyentuh kartu itu. Berharap ketakutanku hanya imajinasi seorang kakek tua yang kesepian. Aku dibawa ke rumah sakit. Prosedur berjalan. Dokter, yang sudah kuberitahu sebelumnya oleh Maya, aku tahu ini risiko, tapi aku percaya pada Maya, memainkan perannya dengan baik. Ia berbicara kepada anak-anakku dengan nada serius tentang serangan stroke iskemik berat, dan proses pemulihan yang akan sangat lama dan membutuhkan perawatan total. Aku dipulangkan setelah 2 hari, dengan kondisi yang kudramatisir tetap lemah. Aku menggunakan kursi roda, berbicara peluh, dan berpura-pura sulit menggerakkan tangan kananku. Aku berkata bahwa aku ingin istirahat di rumah, di kamarku sendiri. Anak-anakku mengatur jadwal untuk menjagaku. Maya mengambil cuti panjang. Bima dan Rara rela menginap di kamar tamu beberapa hari dalam seminggu. Dito berkata ia akan membantu secara finansial untuk perawat, tapi ia terlalu sibuk untuk sering-sering datang. Saat-saat paling menegangkan adalah ketika aku sendirian. Aku sengaja menaruh dompetku, dengan kartu ATM di dalamnya, di laci meja kecil di samping tempat tidur. Sebuah tempat yang sangat mudah dijangkau. Lalu aku berpura-pura tertidur, atau memandang kosong keluar jendela, seolah-olah aku sudah kehilangan semangat hidup. Hari-hari berlalu seperti air yang mengalir lambat. Maya setia, Bima perhatian. Dito hanya menelepon sesekali. Lalu, pada hari ke-10 sandiwaraku, sesuatu terjadi. Maya harus pergi untuk shift malamnya yang tidak bisa ditukar. Bima dan Rara ada di rumah mereka, karena ada acara keluarga dari pihak Rara. Yang menjagaku malam itu adalah Dito. Ia datang agak malam, langsung masuk ke kamarnya setelah mengecek kondisiku sebentar. Aku mendengar suaranya sedang menelepon, berbicara tentang proyek dan cash flow, dengan suara yang tegang. Aku berpura-pura tertidur lelap di kamarku. Jam dinding menunjuk pukul 11 malam. Rumah ini sunyi, hanya suara AC yang berdengung. Lalu, aku mendengar pintu kamarku berderit pelan. Melalui celah mata yang kupejam rapat-rapat, aku melihat sosok tinggi Dito berdiri di ambang pintu. Ia diam sebentar, seolah-olah memastikan aku benar-benar tidur. Jantungku berdebar kencang, hampir saja kukhawatirkan ia akan mendengarnya. Dia melangkah pelan, menghampiri mejaku. Tangannya, dengan gerakan yang cepat dan terlatih, membuka laci. Aku melihatnya mengambil dompetku.
Ia membukanya, dan jarinya yang panjang menjepit kartu ATM berwarna biru itu. Dia tidak langsung pergi. Dia berdiri di sana, menatap kartu itu di tangannya, lalu menoleh ke arahku. Aku menahan napas, berusaha mati-matian untuk tidak bergerak. Wajahnya, dalam cahaya lampu tidur yang redup, terlihat berkerut. Bukan ekspresi seorang pria yang sedang mencuri, tapi lebih seperti seseorang yang terjepit, terdesak. Lalu, dengan langkah cepat, ia meninggalkan kamarku. Begitu pintu tertutup, aku membuka mataku. Sebuah rasa hampa yang dalam, lebih menyakitkan daripada gejala stroke palsuku, menyelimutiku. Air mata panas mengalir di pelipisku, membasahi bantal. Anak sulungku. Dito. Benar-benar dia. Rasa ingin tahu yang menyiksa membuatku bergerak. Dengan susah payah, karena kali ini aku benar-benar lemas oleh kenyataan pahit, aku bangkit dari tempat tidur dan menyusun langkah pelan menuju pintu. Aku membukanya sedikit, cukup untuk melihat ke arah ruang keluarga. Dito tidak pergi. Ia duduk di sofa, memegang kartu ATM-ku di satu tangan, dan teleponnya di tangan yang lain. Wajahnya tertunduk, bahunya naik turun, seolah-olah ia sedang menangis. Aku terkejut. Ini bukan ekspresi pencuri yang dingin. Ini adalah ekspresi seseorang yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Aku mendengar suaranya, berbisik pelan, terputus-putus. Dia tidak akan mengerti, hutang ini, demi siapa semua ini? Hutang? Demi siapa? Dia mengangkat teleponnya dan menelepon seseorang. Suaranya lebih jelas sekarang, penuh dengan keputusasaan. Tony, tenang. Aku dapat uangnya. Besok pagi aku transfer. Jangan sentuh keluargaku. Aku janji. Keluarga. Siapa Tony? Apa yang terjadi? Dito meletakkan teleponnya dan memegangi kepalanya. Tubuhnya terguncang oleh isakan yang ia coba tahan. Dia melihat kartu ATM di tangannya seolah-olah itu adalah ular berbisa. Aku berdiri di balik pintu. Beku. Rencanaku berhasil. Aku telah menangkap pencurinya. Tapi kenapa yang kurasakan bukan kemenangan, melainkan sebuah kesedihan yang begitu dalam? Anakku, anak sulungku yang selalu tampak perkasa, ternyata terjebak dalam sesuatu yang gelap. Dan aku, ayahnya, malah menyiapkan jebakan untuknya alih-alih menawarkan pertolongan. Sandiwara yang kupentaskan untuk menangkap seorang pencuri justru mengungkap sebuah drama yang jauh lebih besar dan lebih menyedihkan. Aku pura-pura stroke untuk melihat siapa yang akan mencuri kartu ATM-ku. Dan yang melakukannya adalah anak sulungku, bukan karena keserakahan, tapi mungkin karena keputusasaan yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Aku mundur pelan-pelan ke tempat tidur, pikiranku kacau. Apa yang harus kulakukan sekarang? Menghadapinya? Mengonfrontasinya dengan bukti bahwa aku tidak benar-benar sakit? Atau membiarkan sandiwara ini berlanjut, sambil mencari tahu kebenaran yang sebenarnya? Aku berbaring, memandang langit-langit kamar yang gelap. Rasa benci dan marahku telah berubah menjadi kekhawatiran yang menusuk. Malam itu, aku tidak tidur. Aku terjebak dalam jebakan yang kuciptakan sendiri, penuh dengan pertanyaan yang jauh lebih menyakitkan daripada hilangnya uang 7 juta rupiah. Siapa sebenarnya Tony? Hutang apa yang dimaksud Dito? Dan, yang paling penting, bagaimana cara menyelamatkan anakku dari jurang yang ia masuki, tanpa membuatnya tersungkur lebih dalam? Sandiwara ini ternyata baru babak pertama.